Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Afrizal Ramadan. Nomor NIM saya 933418120. Saya dari program studi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Amsalul Quran sebagai penilaian akhir semester saya pada mata kuliah studi Al-Quran. Di sini saya akan menjabarkan sedikit apa sih definisi dari Amsalul Quran, ada berapa macam, lalu seperti apa contohnya, apa tujuan adanya Amsal Quran, itu akan kita kupas secara sederhana. Oke, selanjutnya definisi Amsalul Quran ya. Amsal adalah bentuk jamak dari kata mathal dan kata misal yang berarti misal, perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai dan bandingan. Jadi amsal itu merupakan bentuk jamak dari kata mathal. Mathal itu ya kalau kita bahasa Indonesia kan jadi misal, misalnya, umpamanya, bagaikan. Jadi definisi singkat dari kata amsal itu adalah pengumpamaan, kata yang mengandung makna pengumpamaan, pengibaratan terhadap sesuatu yang lain. Selanjutnya, secara terminologis, amsal adalah suatu ungkapan perkataan yang disampaikan dengan perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu yang lain. Jadi seperti peribahasa ya. Umpamanya ada berbahasa bahasa Indonesia bagaikan langit dan bumi. Itu perjelas lagi dengan perkataan yang lain, yaitu bahwasanya ada orang itu hubungannya sangat jauh. Nah, kita kan kalau mengartikan hanya bagaikan langit dan bumi kan bingung. Lalu kita masukkan dalam aplikasi manusia. Jadi manusia itu sangat jauh. Kita bayangkan antara langit dan bumi itu kan sangat jauh. Jadi kejauhannya bisa dibayangkan seperti itu. Itu pengibaratannya secara terminologis. Kemudian kesimpulannya, makna amsal dapat disederhanakan pengertiannya, yaitu mengumpamakan sesuatu yang abstrak, yang fiktif, dengan yang lain yang lebih konkret atau nyata untuk mencapai tujuan atau mengambil manfaat dari perumpamaan tersebut. Jadi terkadang kita menggunakan peribahasa itu untuk lebih memperjelas. Seperti tadi, bagaikan langit dan bumi. Jadi kalau kita langsung ngomong jauh itu sedikit kurang pas. Jadi kita ibaratkan sebagai bagaikan langit dan bumi. Seperti itu. Jadi ringkasnya Amsalul Quran itu adalah perumpamaan atau permisalan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada macam-macam Amsalul Quran. Yang pertama adalah Amsal Musarroh, yang kedua Amsal Kaminah, yang ketiga adalah Amsal Mursalah. Ini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, Amsal Musarroh. Amsal Musarroh adalah perumpamaan yang jelas. Jadi di dalam ayat tersebut terdapat lafadz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau jadi di dalam ayatnya itu sudah tercantum ayat perumpamaan. Langsung saja kita lihat contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan-perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik akar teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Jadi di sini lafadz amsalnya ada k sajarotin, seperti pohon yang baik. K sajarotin seperti pohon. Jadi k itu lafadz masal ya. Jadi yang menunjukkan arti seperti. Kemudian ada lagi yang lebih jelas, yaitu al-amthal linnas. Ya, ini ayat yang ke-25. Itu artinya adalah perumpamaan itu untuk manusia. Jadi di sini sangat jelas ya secara tekstual. Amsal Musarroh itu sangat jelas secara tekstual. Selanjutnya Amsal Kaminah.
Amsal kaminah adalah perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan dengan lafaz tamsil jelas, tetapi menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Maksudnya seperti apa? Jadi Amsal kaminah ini lafadznya tidak ada lafadz tamsil yang jelas ya. Jadi lafadznya seperti ayat biasa, tidak ada lafadz seperti amsal musarrah tadi ada ka atau lafadz al-amsal, tidak ada. Jadi sini seperti ayat biasa, hanya saja maknanya dan redaksinya itu mengarah kepada amsal atau perumpamaan. Sudah kita lihat contohnya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi di sini ayatnya tidak ada lafadz tamsil ya. Jadi semuanya tidak ada lafadz tamsilnya. Bisa dibaca contohnya. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi di sini kita bisa mengetahui ini kalimat amsal itu dengan artinya, dengan membacanya berulang-ulang seperti ini. Dan orang-orang yang apabila kita membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, kita akan berpikir seperti apa. Nah, di situ pikiran kita seperti apa, itu berarti kan kita mengarah kepada amsal. Nah, itu namanya amsal kaminah. Jadi tidak dijelaskan secara lafadz, secara teks langsung, cuma maknanya atau penafsirannya itu mengarah kepada permisalan lebih dalam daripada amsal musarrah, amsal kaminah. Oke, selanjutnya ada amsal mursalah. Amsal mursalah ialah kalimat-kalimat yang bebas yang tidak menggunakan kata perumpamaan secara jelas, tetapi kalimat itu berlaku sebagai perumpamaan. Ini lebih dalam lagi karena kalimat-kalimat pada amsal mursalah ini tidak mengarah kepada perumpamaan sama sekali. Maknanya juga sangat, dari maknanya itu juga masih belum. Jadi penafsirannya harus sangat dalam, ini harus benar-benar orang yang paham, lalu dia bisa mengatakan ini amsal. Jadi amsal mursalah itu sangat dalam. Kita lihat contohnya. Qul la yastawil khabithu wa tayyibu walau a'jabaka kathratal khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Sama seperti amsal kaminah, tidak ada lafadz tamsil sama sekali. Hanya saja ini kalau dilihat dari artinya, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 100. Di sini dari maknanya juga kita tidak bisa memahami ya. Kita masih bingung. Cuma saya terpaku pada kalimat tidak sama yang buruk dengan yang baik. Itu kita langsung membayangkan tidak sama, berarti meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Nah, kita kan juga terbayang seperti apa yang buruk itu kok bisa menarik hati kita. Nah, misalnya, di situ kembali muncul kata misalnya atau seperti. Jadi di situ. Jadi amsal mursalah ini penafsirannya sangat dalam, tidak hanya bisa dilihat secara teks, tidak hanya dimaknai secara terjemah, tapi sangat ditafsirkan secara mendalam. Jadi selanjutnya, yang terakhir adalah tujuan dari amsalul Quran. Kenapa sih Allah kok memberikan amsal, kalimat-kalimat perumpamaan dalam Al-Quran? Nah, ini alasannya. Allah menggunakan banyak perumpamaan di dalam Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan itu dimaksudkan agar manusia memperhatikan, memahami, mengambil pelajaran, berpikir, dan selalu mengingat, sesuai dengan firman Allah. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah buatkan bagi manusia dalam Al-Quran itu setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapatkan pelajaran. Jadi
Allah itu memberikan amsal, kalimat-kalimat perumpamaan pada Al-Quran itu supaya kita berpikir dan mendapatkan pelajaran. Sederhananya seperti itu. Jadi supaya kita itu belajar. Ya seperti itu. Ya sekian, terima kasih dari saya karena telah mau menyimak materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengungkapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.